Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang, itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa, kita waktu betul-betul jatuh, demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudo terlihat geram saat dirinya dinilai tak bekerja. Kekesalan Purbaya disampaikan saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Ia lantas menyinggung demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 lalu yang disebabkan oleh ekonomi yang menurun. Bahkan saat itu, Menkeu sebelumnya Sri Mulyani rumahnya dijarah oleh massa. Namun, setelah dilakukan pencegahan, ekonomi dapat stabil lagi. Sebelumnya, Raker bersama Komisi 11 DPR ini untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang, RUU, perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, P2SK. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun mengatakan agenda kali ini mencakup penjelasan pemerintah atas RUU perubahan UU P2SK sekaligus pembentukan panitia kerja, Panja, untuk pembahasan lanjutan. Dan antara pertanyaan saya, kan yang berubah hanya yang mengelola, tapi aturan-aturan berapa persen itu diberikan ataupun bagaimana ininya itu kan nggak berubah. Jadi kenapa ini turun setelah jadi seolah-olah yang bukan disalahkan, tetapi penyebabnya adalah pengalihan ke BPI gitu. Tetapi ternyata bagusnya ekonomi ini tidak tertransmisikan di penerimaan pajak. Tax buoyancy menurun. Ini menjadi satu pertanyaan yang kudu dijawab. Kenapa ini terjadi? Padahal narasinya sudah jelas, semuanya bagus. Karena tentu kami berharap belanja perpajakan bisa menghasilkan multiplier effect yang sesuai, sehingga potensi penerimaan negara yang terkorbankan itu bisa terkompensasi dengan penerimaan yang dihasilkan dari belanja perpajakan tersebut di sektor lainnya seperti lapangan pekerjaan. Dan tentu kami juga ingin mendorong supaya pemerintah bisa tidak hanya terus meningkatkan insentif perpajakannya, belanja perpajakannya, tapi juga kita bisa menyusun peta jalan untuk belanja perpajakan yang nantinya bisa lebih jelas dan terukur. Dan juga mengingat target PNBP pada tahun 2026 ternyata diturunkan Pak menjadi 459,2 triliun rupiah. Nah, apakah ini pemerintah menurunkan harga komoditas ini karena kondisi global? Dan bagaimana solusinya jika direalisasi pada pajak 2026 kembali meleset sementara bantalan dari PNBP sudah diperkecil Pak untuk tahun 2026. Nah kita tahu bahwa tadi juga bahwa terjadi shortfall pada pajak karena kita tahu sendiri pajak kekurangan 271,7 triliun. Apakah pemerintah memiliki strategi agar ketergantungan pada komoditas ini tidak terus menjadi beban bagi APBN di 2026? Kemudian yang kedua, ini kaitan dengan yang sudah disampaikan oleh dua orang rekan kami, kaitan dengan TKDD Pak. Bagaimana Kemenku melihat dampak TKDD atau dampak penerimaan 2025 terhadap TKDD, terutama saat banyak daerah mengalami bencana, fiskalnya kemudian sempit, belanja wajibnya makin besar. Di dalam pendapatan negara bukan pajak ini, kita ini sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Pak. Kami tentunya ini adalah tugas kita bersama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, kita semestinya lebih kepada pendapatan yang memang dari sumber daya alam yang memang kita miliki. Setiap hari kita bicaranya regulasi ekstensifikasi, intensifikasi tentang pajak. Masyarakat dan rakyat terus yang selalu diperas-peras terus, walaupun itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi kita tidak mempunyai sebuah langkah ekstrim atau anti mainstream ketika kita mengurai dan akan mengungkap keterkaitan sumber daya alam kita.
Perbaikan income di tahun ini diharapkan terjadi karena pertama, ada perbaikan ekonomi. Karena keberhasilan kita dengan petunjuk dan dukungan dari Komisi 11 tahun lalu, kita bisa mengembalikan arah ekonomi, membalik arah ekonomi. Saya yakin ekonomi kita sekarang bisa tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan di APBN. Itu otomatis akan menaikkan pendapatan pajak. Assuming kita lihat di bulan Januari sudah mulai kelihatan hasilnya. Itu. Yang kedua, kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak kami, pendapatan kami dari bea cukai maupun dari pajak. Setahun ke depan akan berubah sama sekali dan kita kinerja mereka, saya harap ya, itu Mas, bisa, siap. Jadi itu, terus kita gunakan semua advance teknologi yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran yang ada. Jadi saya harap dengan langkah-langkah itu tanpa menaikkan tarif pajak atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026 sebesar 2.357, karena kalau kita jaga ceteris paribus harusnya bisa membaik ke depan kalau kita lihat angka bulan Januari. Untuk pajak-pajak yang tambahan seperti minuman keras, pajak karbon, dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6% laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka. Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi. Kita udah mulai rebound ekonominya, tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi. Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat sasaran dan sedikit kebocoran. Kan Komisi 11 sudah memberikan saya wewenang untuk datang ke kementerian lembaga untuk meriksa bagaimana mereka membelanjakan APBN-nya. Saya akan jalankan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 untuk melakukan hal itu ke depannya. Apalagi? Efektivitas belanja perpajakan yang 300, 400, 500 triliun dari waktu ke waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kita kurangi, kita biarkan seperti keadaan sekarang sampai ekonominya betul-betul kuat pertumbuhannya. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit, sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektif belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas ke sistem perekonomian sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, oh udah aman dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan sekarang, keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi, memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau nggak kita perbaiki, maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dukungan DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah ekonomi ke arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah kita bisa kemarin tuh ke 1998
dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Lagi. Cortex saya sudah bilang tadi, sudah kita perbaiki Pak, sumber datanya apa namanya, codingnya sudah kita dikasih ke kami sekarang mempunyai tim yang cukup bagus untuk memperbaiki itu secara terus-menerus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.